Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai penelitian kuantitatif regrensi linier ganda. Oke, pada kali ini saya sudah menyiapkan data penelitian tentang disiplin yang disebut X1 dan skill disebut X2 dengan usia siswa. Ini dengan usia peserta didik ya. Peserta didik dari yang disebut Y dari 50 siswa. Oke. Selanjutnya ini ada responden. Respondennya itu ada jumlah 50 responden, terus ada disiplin di sini sebagai X1, skill sebagai X2, serta juga usia peserta didik, yaitu disimbolkan dengan Y. Selanjutnya kita akan mengopi angka-angka ini sampai ke 50 responden ini ke aplikasi SPSS. Oke, kita masukkan di data view. Data view ini kita paste. Oke, baik, udah muncul ya. Dan langsung berhasil. Ini jumlahnya. Kita lihat ada 50. 40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas banget ini. Ada 50 responden sudah. Terus kita selanjutnya pergi ke variabel view. Di sini ya, pada di sini kita mengganti namanya yang tadi itu ada disiplin dirubah menjadi X1. Oke. Yang kedua ini ada X2. Selanjutnya ada Y. Selanjutnya ini untuk desimal kita dibuat 0 semua ya. Dibuat 0, oke. Selanjutnya ini label. Label ini adalah namanya. Tadi ini yang X1 namanya disiplin. Terus yang kedua ada skill. Yang ketiga ada usia. Usia peserta didik. Selanjutnya setelah ini kita masuk ke analisis ini. Analisis, terus selanjutnya ada di regression dan mengarah ke linear. Oke. Selanjutnya kita lakukan analisis. Itu tadi ya. Untuk yang masuk ke dependent, ini berarti yang Y ya, usia peserta didik kita masukkan ini. Terus yang masuk ke independen kita ada dua, yaitu disiplin dan skill, atau X1 dan X2. Kita masukkan langsung. Selanjutnya kita ke statistik untuk pengaturannya. Untuk yang dicentang ini ada 3. Ini. Lanjut saja, kita continue. Terus selanjutnya ada plot. Nah, pada ini kita isi untuk yang Y. Untuk yang Y itu ini.
Aduh, ini kita masukkan, terus ini dimasukkan ke X-nya. Oke, terus kalian ini dicentang semua biar nanti ada grafiknya juga, histogram. Selanjutnya dipencet continue, langsung aja ke OK. Oke ya, ini langsung muncul untuk hasil dari analisisnya. Oke. Selanjutnya kita lihat hasilnya ini. Lihat hasil ini hasil akhir. Hasil akhir dari kita melakukan analisis regresi. Untuk melihat harga korelasi, kita harus melihat di model summary. Ya, bisa melihat hubungan variabel X dan variabel Y. X1 dan X2 dengan variabel Y ya, yaitu disiplin dan skill terhadap Y atau usia peserta didik. Bisa melihat harga korelasi dilihat dari R. Ini. R adalah 0,699. Oke, selanjutnya terus yang R-square-nya berarti besarnya kontribusi variabel X1 dan X2, yaitu tadi disiplin dan skill. Oke, selanjutnya ini kita melihat kontribusi variabel X1 dan X2 dengan variabel Y adalah 489. Ini di R-square-nya. Untuk selanjutnya, kita melihat. Ketika kita mau melihat analisis regresinya, di mana coba? Oh, kita melihatnya di ANOVA. Oke. Berarti kita lihat yang di ANOVA ya. Di sini ada harga F-nya. Harga F 22,507. Jadi F dari ANOVA itu sama dengan F Ceng. Ini dengan besaran 22,507. Selanjutnya untuk F ini termasuk F hitung yang nantinya kita akan bandingkan dengan F tabel. Untuk mengetahui F ini lebih besar atau lebih kecil, kita bisa bandingkan nanti. Kita mencarinya di F tabel ya. Bisa dibandingkan nanti. Jadi ini ketika kita tidak mau membandingkan, kita bisa melihat di signifikannya. Ini signifikan. Ini 0,000. Terus yang selanjutnya, ketika ada harga P, signifikannya sama dengan ini 0,00, itu berarti apa? Lebih kecil dari 0,05. Benar kan? Lebih kecil dari 0,05. Berarti apa kalau dari sisi hipotesis? H0, HO ditolak, sedangkan HA diterima. Gitu. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin
dan skill terhadap usia peserta didik. Jadi untuk mengetahui analisis regrensi itu dari tabel ANOVA tadi ya. Berarti yang ditampilkan itu dibandingkan itu di F. Ini nanti kita bandingkan di F-nya ini. Selanjutnya untuk membuktikan harga F sama dengan signifikan. Jadi ini 22,507. Nanti kita akan bandingkan di F tabel ya. Setelah saya telusuri pada F tabel yang ada di tadi di DF1 itu 2, terus yang di F2-nya 47 itu menghasilkan 3,195. 3,195. Berarti 22,507 lebih besar dibandingkan dengan 3,195. Itu ya. Berarti bisa disimpulkan, bisa dinyatakan ada pengaruh yang signifikan antara disiplin dan skill terhadap usia peserta didik. Kalau dari satu persatu, kita bisa lihat. Ini kan tadi yang simultan ya, simultan antara kedua-duanya. Selanjutnya kita akan membuktikan pada satu, yang dari satu-satu, antara yang tadi disiplin dengan yang skill sendiri-sendiri ya. Jadinya kita bisa melihatnya di sini. Melihat di sini, pada disiplin ini signifikannya 0,454. Gitu ya. Berarti kalau dibandingkan dengan 0,05, hasilnya disiplin lebih besar ya. Berarti 0,454 lebih besar dari 0,05. Bisa dikatakan ternyata disiplin tidak ada pengaruh terhadap usia peserta didik. Nah, ini selanjutnya ini yang disiplin tidak ada pengaruh ya. Selanjutnya ini pada skill sendiri. Pada skill ada 0,001. 0,001 kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan 0,05 itu berarti 0,01 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Nah, untuk yang skill ini ternyata skill memiliki pengaruh terhadap usia peserta didik. Itu. Jadi ini untuk F hitung lebih besar. Jika F hitung lebih besar dari F tabel yang tadi untuk yang simultan maksud saya, yang simultan berarti bisa dinyatakan ada pengaruh yang signifikan antara disiplin dan skill terhadap usia peserta didik. Gitu ya. Tetapi pada yang tadi ketika dihitung satu-satu, disiplin tidak menjadi pengaruh, tidak ada pengaruhnya dengan usia peserta didik, sedangkan skill pasti itu tadi menurut data terdapat pengaruh terhadap usia peserta didik. Gitu ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat tadi itu yang kita centang itu ada ini histogram. Histogramnya seperti ini. Ya. Untuk dependent variable. Dan yang terakhir ini ada plot
Mungkin cukup sekian ini presentasi penjelasan dari saya mengenai penelitian kuantitatif regresi linier berganda. Gitu. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.